bisa berkumpul pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh pemateri kita, yaitu Nurul Suhada dan juga Tasya Fitria Arifah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini selaku MC yang akan memandu jalannya acara tentang diseminasi. Untuk mempersingkat waktu, mungkin ya saya serahkan kepada pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Tasya Fitria Arifah. Saya akan melakukan berbagi pemahaman tentang budaya positif dan juga bagaimana cara penerapan budaya positif itu di sekolah kita. Ada beberapa konsep inti dalam budaya positif, diantaranya tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan, ada juga kebutuhan dasar manusia, yang selanjutnya tentang teori motivasi perilaku manusia, dan juga ada 5 posisi kontrol guru. Yang selanjutnya yaitu tentang pembentukan keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nah, kita dengan menggunakan kurikulum merdeka ini, kita menerapkan paradigma yang baru, yaitu prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya para peserta didik itu harus belajar sesuai dengan kebutuhannya, didasarkan pada perkembangan sesuai dengan teori perkembangan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Nah, ini yang berubah, paradigma yang harus coba kita ubah perlahan, yaitu kalau dulu kita itu menggunakan pendekatan stimulus respon, di mana pada pendekatan stimulus respon itu kita melihat bahwa yang namanya adil atau keadilan itu adalah mendapatkan hal yang sama. Itu menurut pendekatan yang dulu, yang lama, yang telah lalu. Nah, kemudian kita berubah paradigmanya menjadi teori kontrol, pendekatan teori kontrol, di mana yang namanya keadilan itu bukan berarti sama rata, sama perlakuan itu adil, tidak. Tapi dalam pendekatan teori kontrol ini, yang disebut adil itu adalah sesuai dengan kebutuhan individu yang dalam hal ini adalah murid. Kemudian pada pendekatan stimulus respon itu kita berpikir kalau dulu itu bahwa saya atau kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid, begitu juga sebaliknya. Jadi saya itu bisa mengontrol orang lain. Tapi pada pendekatan teori kontrol itu hanya diri sendiri yang bisa mengontrol kita gitu. Jadi murid itu tidak bisa dikontrol oleh kita, begitu juga sebaliknya, karena yang memegang penuh kendali atas diri sendiri ya orang itu sendiri. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di sini ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama tentang ilusi guru mengontrol murid, ini yang tadi ya. Jadi sudah tidak lagi berlaku pemikiran bahwa guru itu bisa mengontrol murid, karena murid sendiri itu punya keinginan sendiri, punya kontrol penuh atas dirinya sendiri. Adapun kalau misalkan murid itu mau diatur oleh kita, jadi terkesan gitu kita itu bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya itu kita tetap tidak bisa mengontrol murid. Kita bisa seolah-olah mengontrol murid hanya karena murid itu tersendiri mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Jadi tetap kontrol diri itu penuh ada pada diri sendiri. Kemudian miskonsepsi yang kedua yaitu
ilusi bahwa semua kekuatan positif atau dalam hal ini adalah kebujukan itu efektif dan bermanfaat. Jadi kita sudah tidak lagi bisa berpikir bahwa kita bisa mendapatkan apapun dengan bujukan gitu. Tidak bisa seperti itu. Yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kalau kita ingat-ingat kembali bahwa pendidikan pada zaman dahulu itu lebih dalam tanda kutip kejam gitu ya, penuh kritik dan penuh kalimat-kalimat yang membuat murid kita itu merasa bersalah, dan kita selalu berprasangka bahwa hal itu dapat menguatkan karakter murid, padahal itu justru sebaliknya. Dengan kita berperilaku seperti itu akan membuat murid sulit untuk berkembang. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Mungkin untuk miskonsepsi yang ini masih ada beberapa yang kita sering gunakan gitu ya, bahwa orang dewasa itu berhak memaksa apapun kepada anak-anak, entah itu kita sebagai guru kepada murid ataupun sebagai seorang orang tua kepada anaknya. Padahal itu adalah hal yang gitu, masih belum tepat. Nah, selanjutnya apa sih disiplin positif itu? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi sehingga mereka itu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya itu disiplin positif ini penerapannya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada peserta didik kepada murid-murid kita tanpa iming-iming imbalan ataupun ancaman berupa hukuman. Lalu nilai-nilai seperti apa sih yang sebenarnya ingin kita tuju? Sini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas itu dari suku apapun, dari agama apapun, dari bahasa atau latar belakangnya apapun. Contohnya apa? Contohnya misalkan bergotong royong, suku apapun, ras agama apapun, latar belakangnya apapun, gotong royong ini merupakan nilai yang dituju gitu. Jadi tidak melihat latar belakangnya apa, tapi gotong royong ini merupakan salah satu nilai kebajikan yang dirasa penting untuk dimiliki oleh setiap manusia. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan yang diterapkan dalam suatu institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Ini kita sudah familiar semua dengan ini, yaitu ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tuju sebagai tujuan dari pendidikan di Indonesia. Jadi ada 6 dimensi, ada 6 nilai yang ingin kita jadikan tujuan pendidikan di Indonesia. Kemudian yang ini ada juga contoh lainnya dari organisasi IDO atau Primary Years Program PYP. Ini adalah salah satu organisasi pendidikan juga, sama bergerak di bidang pendidikan. Jadi setiap organisasi itu pasti atau institusi pasti memiliki tujuan, memiliki nilai yang ingin mereka tuju itu seperti apa. Jadi berbeda-beda. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Tentunya sebagai manusia itu kita memiliki kebutuhan-kebutuhan yang secara sadar atau tidak sadar itu harus dipenuhi. Nah, apa aja sih kebutuhan dasar manusia tersebut? Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu contohnya seperti sandang, pangan, papan. Jadi kebutuhan untuk makan itu pasti dimiliki semua manusia. Kebutuhan untuk berpakaian, kebutuhan untuk mempunyai tempat tinggal, kebutuhan untuk merasa aman, kebutuhan akan kesehatan, itu semua adalah contoh dari
kebutuhan bertahan hidup atau survival, di mana kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan ada efek lain gitu yang muncul. Selanjutnya kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima atau love and belonging. Nah, contohnya itu pasti setiap manusia itu ada rasa ingin diterima, ingin diakui keberadaannya, merasa ingin dihargai. Nah, itu adalah salah satu juga kebutuhan yang harus dipenuhi yang ada pada setiap manusia, baik itu kita, guru, ataupun murid-murid kita. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan atau power. Jadi kebutuhan akan penguasaan ini contohnya kita sebagai individu pasti punya yang namanya harga diri gitu ya. Jadi kita punya yang namanya penguasaan atas diri sendiri. Nah, dimana kalau misalkan kita terlalu sering ditekan oleh orang lain, maka kebutuhan akan penguasaan ini tidak akan terpenuhi, maka itu juga nanti akan muncul efek samping yang lain. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Jadi kita sebagai manusia itu, sebagai individu itu memiliki kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini seperti apa? Contohnya kita sebagai individu itu pasti ingin dalam hati kecil itu diberi kesempatan untuk menjadi mandiri, untuk melakukan apapun yang dia inginkan gitu. Itu pasti setiap individu mempunyai ini. Jadi manusia itu ingin memiliki kesempatan untuk memilih apapun itu yang dia kehendaki. Kemudian kebutuhan yang kelima yaitu ada kesenangan atau fun. Nah, semua manusia juga semua individu pasti memiliki kebutuhan akan kesenangan ini. Kita sebagai manusia tidak lepas dari yang namanya bermain. Bermain dalam hal ini beda-beda ya. Jadi apapun hal yang membuat kita senang itu pasti kita butuhkan gitu. Kita tidak mungkin diam, sedih, terus tidak pasti. Nah, setiap manusia itu ingin merasa dirinya itu senang. Nah, apabila dari 5 kebutuhan dasar manusia ini salah satunya saja, boleh misalkan 1 tidak ada atau 2 malah yang tidak ada, atau bahkan semua kebutuhannya tidak terpenuhi, maka efek sampingnya itu apa sih? Efek sampingnya itu adalah yang kita sekarang mungkin lihat pada murid-murid kita itu sebagai kita labeli anak nakal gitu ya, dalam tanda kutip. Jadi anak nakal itu sebenarnya bukan nakal, tapi itu adalah anak atau murid yang salah satu kebutuhannya ini ada yang tidak terpenuhi. Atau mungkin misal yang murid yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, mungkin kebutuhan bertahan hidupnya ini tidak terpenuhi dengan baik, sehingga nanti akan muncul di sekolah itu sikap-sikap atau perilaku yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang hilang tersebut. Atau misal anak yang di rumahnya broken home gitu ya, kurang rasa kasih sayang, kurang dihargai keberadaannya, maka ketika di sekolah murid tersebut itu tidak heran akan memunculkan sikap-sikap mencari perhatian gitu, karena dia itu ingin dilihat keberadaannya, ingin merasa diterima begitu. Jadi murid-murid yang dulu kita labeli sebagai anak nakal itu sebenarnya mereka itu sedang berusaha memenuhi salah satu kebutuhan yang belum mereka dapatkan. Makanya ini sangat penting untuk kita pahami sehingga kita itu ke depannya itu dapat lebih memahami murid kita lagi. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge, si A ini nakal, si B ini bandel, padahal di balik itu semua, di balik perilaku mereka itu sebenarnya mereka itu secara alamiah, secara naluri itu ingin memenuhi salah satu kebutuhan yang belum dipenuhi. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia, baik itu murid atau guru atau orang tua siapapun itu, dalam berperilaku itu didasari atas 2 motivasi. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik, yang kedua adalah dari motivasi intrinsik.
Dari katanya kita sudah tahu bahwa motivasi ekstrinsik tentunya itu adalah motivasi yang berada dari luar diri sendiri. Nah, contohnya apa sih? Seseorang berperilaku, misalkan murid A, dia berperilaku baik, itu bisa didasari atas motivasi dari luar atau motivasi dari dalam. Motivasi dari luar itu contohnya seperti apa? Contohnya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal si B tadi melakukan tugas piket di kelas itu hanya karena takut dihukum atau hanya karena takut didenda. Berarti si B tersebut dalam berperilaku itu hanya didasari dari motivasi ekstrinsik tadi, hanya karena rasa takut hukuman saja. Atau contoh lain dari motivasi ekstrinsik yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini biasanya lebih sering kita lakukan kepada anak-anak kecil gitu ya. Kalau misalkan anak tersebut dapat melakukan hal baik, kita puji, kita beri imbalan, kita beri reward. Nah, perilaku manusia ini juga bisa didasari atas hal itu. Jadi karena dia merasa senang ketika melakukan hal baik kemudian dipuji, makanya dia berusaha melakukan hal baik terus gitu. Padahal itu adalah motivasi yang datang dari luar. Nah, kekurangannya apa? Apabila suatu manusia, entah itu murid ataupun anak kita di rumah, ini bisa dipraktekkan ibu-ibu, berperilaku didasari atas dua hal ini, entah itu takut karena kita marahi, omeli atau dihukum, atau justru berperilaku hanya karena kalau dia melakukan kebaikan kita berimbalan, kita puji. Nah, manusia yang berperilaku atas motivasi ekstrinsik ini biasanya itu tidak akan kontinu. Jadi hanya sesaat gitu. Nanti ketika misalkan hukumannya hilang, tidak berlaku lagi, misalkan di kelas tersebut kalau tidak piket, tidak apa-apa, maka siswa yang tadi piket hanya karena takut hukuman itu tidak akan melaksanakan piket lagi, karena hukumannya sudah tidak ada. Dan begitu juga dengan yang melakukan perilaku baik hanya karena imbalan, untuk mendapatkan imbalan gitu. Jadi ketika nanti gurunya tidak memuji atas pekerjaan baik dia jadi merasa kecil hatinya. Kok ibu ini tidak memuji saya seperti biasa ya? Apa saya salah? Nanti dia akan berhenti untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Itu yang didasari atas motivasi ekstrinsik. Jadi pada dasarnya perilaku yang didasari motivasi ekstrinsik ini akan dapat berdampak negatif ataupun positif, akan tetapi keduanya sama, tidak akan berlangsung lama gitu. Dan motivasi yang kedua adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang datang dari diri sendiri, yang datang atas kesadaran diri sendiri. Misalkan yang melaksanakan piket hanya karena dia memang suka kebersihan, tidak suka melihat yang kotor-kotor, berarti itu kan datang dari diri sendiri ya. Nah, biasanya murid-murid yang seperti itu, yang mencintai kebersihan, yang sadar akan lingkungan, itu akan melakukan hal-hal kebaikan itu secara kontinu. Mau ada yang lihat, mau tidak ada yang lihat, ada yang menghukum atau tidak diberi imbalan sekalipun, murid tersebut akan tetap melakukan hal-hal yang menurut dia baik. Itu berarti murid tersebut sudah muncul motivasi intrinsiknya untuk melakukan kebaikan. Kemudian ada ini teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sudah tidak asing. Jadi kita mengenal hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa, restitusi itu seperti apa. Nah, kalau hukuman bedanya apa sih dari ketiga ini? Kalau hukuman itu biasanya kita secara spontan tanpa ada perjanjian dulu dengan siswa. Misal kita sedang menjelaskan, terus tiba-tiba ada siswa yang main HP. Karena kita merasa kesal nih, kita menghukum siswa tersebut dengan mengambil HP-nya disita. Itu kan sebelumnya tidak ada perjanjian atau kesepakatan seperti itu ya, datangnya itu secara spontan. Nah, berarti itu yang sedang kita lakukan itu adalah kita sedang menjalankan hukuman kepada siswa tersebut. Dan biasanya kalau hukuman-hukuman ini tuh cenderung bersifatnya satu arah gitu. Jadi hanya kita saja yang menentukan.
dilakukan tanpa persetujuan siswa itu adalah teori hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu kita misalkan nih di sekolah sudah punya yang namanya tata tertib, begitu juga konsekuensinya. Misal apabila siswa tidak mengerjakan tugas, maka guru tidak akan memberi nilai. Itu kan sudah ada sebab akibatnya ya, sudah ada peraturannya seperti apa, apabila dilanggar konsekuensinya apa. Nah, berbeda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman tadi kan sifatnya spontan nih, ketika kita di kelas kita langsung yaudah kamu lari keliling lapangan 10 kali, itu kan spontan sebenarnya, tidak direncanakan dahulu, tidak ada perjanjian terlebih dahulu dengan siswa gitu. Itu lebih ya, mohon maaf, kita lanjutkan. Akan tetapi untuk konsekuensi ini dia bersifat dua arah, tapi tetap konsekuensi ini memunculkan rasa tidak nyaman pada murid, karena walau bagaimanapun murid tetap harus menerima konsekuensi karena telah melanggar aturan yang telah disepakati. Jadi kalau konsekuensi ini ada kesepakatan terlebih dahulu antara pihak satu dengan pihak yang lain. Yang ketiga yaitu ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi murid tersebut itu diajak berkolaborasi, kita mengajarkan murid kita itu untuk bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Jadi murid yang mencari solusinya sendiri nih. Misalkan murid datang terlambat nih, kalau misalkan kita melakukan restitusi, murid tersebut akan sadar nih, ya Bu, saya salah, nanti besok saya tidak akan tidur terlalu larut sehingga nanti paginya tidak akan kesiangan. Nanti itu sudah muncul dari diri sendiri gitu ya, untuk melakukan perbaikannya atau mencari solusinya. Kemudian selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru itu bisa di posisi sebagai penghukum. Guru juga bisa di posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Guru bisa di posisi sebagai teman. Guru bisa di posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru bisa di posisi sebagai manajer. Bedanya apa sih dari kelima posisi kontrol guru ini? Apabila guru berada di posisi sebagai penghukum, dia cenderung otoriter. Jadi kerjaannya itu kalau ada yang salah harus dihukum, kalau ada yang salah harus dihukum. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin ini kecenderungan guru sebagai penghukum itu sudah ketinggalan zaman begitu ya, karena guru-guru yang bersikap otoriter ini mungkin itu diterapkan pada zaman pendidikan zaman dahulu gitu. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Nah, ini jadi posisi guru yang berada di posisi pembuat rasa bersalah ini biasanya dia lebih menuju kepada mental atau psikis siswa. Misalnya seperti apa? Misalnya nih, kalimatnya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu kalau selalu membuat Bapak Ibu kecewa. Di sini ada kalimat kamu selalu membuat Bapak Ibu kecewa. Jadi kita sebagai guru apabila sedang berada di posisi pembuat rasa bersalah, kita itu membuat mental siswa itu berpikir bahwa oh iya ya, berarti kehadiran saya itu cuma bikin kecewa ibu guru aja gitu. Jadi akan mengecilkan hati anak tersebut gitu. Itu adalah ketika kita berada di posisi pembuat rasa bersalah. Dan ini juga sebenarnya kurang ideal gitu ya untuk kita sebagai guru. Jadi kalau masih bisa dihindari nih untuk berada di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, itu pasti lebih baik. Kemudian yang selanjutnya ini di posisi sebagai teman. Kalau teman biasanya kita itu merangkul siswa, beranggapan bahwa siswa dengan kita itu setara. Nah, ini mungkin banyak ya yang seperti ini. Contohnya nih, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini saja. Jadi antara guru dengan siswa itu berkomunikasinya ya layaknya teman gitu, tidak ada batasan. Sebenarnya untuk posisi teman sendiri ada positif, ada negatifnya gitu, karena terkadang memang siswa ketika
kita jajarkan sebaya gitu dengan kita, itu kadang ada beberapa siswa yang malah bersikapnya negatif gitu karena keenakan. Yang selanjutnya posisi guru sebagai pemantau. Kalau pemantau ini biasanya guru-guru yang selalu berbicara, kamu tahu kan aturannya apa? Masuk jam 7 misal. Konsekuensinya kalau nggak masuk jam 7 gimana? Tidak boleh masuk sekolah, gerbangnya ditutup. Jadi biasanya guru yang berada di posisi pemantau itu selalu berbicara mengenai peraturannya apa, konsekuensinya apa. Berarti ketika kita berdiskusi seperti itu, berkomunikasi seperti itu, kita itu sebenarnya sedang memposisikan diri kita itu sebagai pemantau gitu. Jadi kita berbicaranya berdasarkan data, kemudian konsekuensinya apa apabila dilanggar. Yang terakhir yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini adalah sebenarnya posisi guru yang sangat ideal. Jadi idealnya kita sebagai seorang guru itu harus sudah mampu ke tahapan ini. Jadi memposisikan diri sebagai manajer. Dimana kalau misalkan ada anak melakukan kesalahan, kita bukan malah mengkritik atau langsung mengecilkan mental anak gitu, tapi kita membuat anak tersebut itu stabil dulu gitu emosinya, identitasnya, karena walau bagaimanapun nanti ketika anak sedang melakukan kesalahan itu sebenarnya mereka itu sedang merasa gagal gitu identitasnya. Apabila anaknya sedang di posisi tersebut langsung kita kamu nih gimana gini, langsung seperti itu kan mental anak pasti langsung akan down gitu. Tapi kalau kita sudah berhasil berada di posisi kontrol sebagai manajer ini, kita tidak akan seperti itu. Kita akan memahami bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita itu pasti ingat nih, si murid A ini melakukan kesalahan ini, pasti di balik melakukan kesalahan itu dia itu sebenarnya sedang berusaha memenuhi kebutuhannya yang belum terpenuhi gitu. Jadi di situ tuh sudah muncul kesadaran gitu bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses, tapi bukan berarti kita membenarkan kesalahan siswa, tidak, tapi kita ada alurnya nanti yang mungkin akan lebih lanjut dipelajari itu dalam teori segitiga restitusi. Siap ya? 1, 2, 3. 5. Bu Afni menang lagi. Lanjut. Sekarang Bu Afni versus Bu Eva. Ayo Bu Afni dan Bu Eva. 1, 2, 3. 30. Oh, Bu Afni. Bu Afni juara bertahan. Ayo semangat. Siap, sekarang Bu Ani dan Bu Afni dan Miss Heri. 1, 2, 3. 10. Iya. Ayo. Sweet hari ini adalah Bu Eli. Oke, kita sedikit saja ya Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Bukan keyakinan kelas. Sebenarnya ini adalah materi yang sudah familiar dan saya yakin sudah diterapkan juga oleh Bapak Ibu di kelas. Nah, lalu kenapa sih namanya itu keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas gitu kalimatnya ya? Kenapa harus keyakinan kelas? Sebelum ke situ ada pertanyaan lagi nih yang mungkin bisa dicoba jawab oleh Bapak Ibu. Yang nomor 1, kira-kira menurut Bapak Ibu mengapa kita itu harus menggunakan helm? Demi keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita itu harus menggunakan masker dan harus cuci tangan? Demi kesehatan. Nah,
agar tidak tertular virus. Jadi untuk menjaga kesehatan ya. Dari kedua pertanyaan ini, tadi nomor 1, mengapa kita harus menggunakan helm? Menggunakan helm itu adalah peraturannya, ya. Tapi keselamatan itu adalah keyakinannya atau nilai yang ingin kita tuju, prinsip yang ingin kita tuju. Jadi orang-orang yang menggunakan helm hanya karena peraturan, berarti kalau tidak ada peraturan dia tidak akan menggunakan helm. Tapi berbeda dengan orang yang memiliki kesadaran akan keselamatan dirinya. Mau ada polisi, mau tidak ada polisi, mau ada peraturan penggunaan helm ataupun tidak, maka dia secara sadar akan tetap menggunakan helm ketika berkendara begitu. Makanya itulah kenapa seseorang itu akan lebih tergerak dan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itulah kenapa kalau dulu disebutnya peraturan kelas, kesepakatan kelas, maka sekarang berubah namanya menjadi keyakinan kelas gitu, dengan harapan seperti itu tadi. Nah, untuk keyakinan kelas sendiri biasanya kalimatnya itu berupa pernyataan yang universal atau umum. Kemudian kalimatnya berupa pernyataan yang positif. Jadi nanti ketika pembentukan keyakinan di kelas, kalimat-kalimat yang digunakan itu harus dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalimat positif itu biasanya tidak menggunakan kata tidak ataupun jangan gitu. Nah, untuk kalimat di keyakinan kelas seharusnya memang dalam kalimat pernyataan yang positif. Kemudian keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak. Idealnya keyakinan kelas itu hanya ada 3 sampai 7 keyakinan saja dalam satu kelas gitu, agar murid-murid ataupun warga kelas juga lebih mudah untuk mengingatnya. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Bisa jadi keyakinan kelas 11A dengan 11B dan juga kelas lainnya itu pasti berbeda-beda tergantung dengan kondisi murid di kelas tersebut. Semua warga sekolah atau warga kelas itu harus dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tadi berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kan lebih bersifat satu arah ya. Biasanya guru yang membuat peraturannya. Tidak boleh buang sampah sembarangan, dilarang mencontek. Itu kan biasanya hanya satu arah ya dari guru saja. Tapi untuk pembentukan keyakinan kelas ini kita harus melibatkan seluruh warga kelas. Kalau itu keyakinan kelas. Nanti kalau di sekolah ya seluruh warga sekolah. Adapun prosedurnya, nah ini saya mau sedikit cerita. Jadi sebenarnya untuk pembentukan keyakinan kelas sendiri, saya sendiri itu sudah mulai mencoba dari mulai kita menjadi sekolah penggerak. Dari mulai awal-awal dulu ada kita harus membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Saya juga sudah mencoba. Tapi ada hal baru yang mungkin saya baru gitu atau baru saya dapatkan dalam langkah-langkahnya. Karena kalau dulu saya sendiri bingung. Memang langkah yang seharusnya itu seperti apa sih? Atau bentuknya aja, bentuk asli dari keyakinan kelas itu seperti apa? Jadi sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yang dilakukan itu adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas ataupun di sekolah. Jadi keyakinan kelas ini berangkat pertama kali itu berasal dari peraturan kelas. Tetap awalnya dari peraturan kelas. Tapi peraturan kelasnya bukan muncul dari kita sebagai guru, tapi muncul dari murid-murid. Jadi biasanya nanti ketika ingin membuat keyakinan kelas, siswa itu bisa diberi sticky note gitu ya Bu, atau mungkin bisa berupa link curah pendapat seperti itu. Jadi sebenarnya peraturan kelas apa saja sih yang ingin kamu adakan di kelas ini gitu. Nanti kan masing-masing siswa mengeluarkan pendapatnya, menulis pendapatnya. Nah, itu kita rangkul semua pendapat-pendapat peraturan kelas yang berasal dari siswa atau murid-murid tersebut. Kemudian proses selanjutnya setelah peraturan-peraturan itu kita kolektif, kita kumpulkan, kemudian secara bersama-sama itu kita ganti kalimat-kalimat yang bentuknya masih kalimat negatif, kita ubah dulu dengan bentuk menjadi kalimat positif. Misalnya
pasti yang namanya siswa dia bakal ada mengusulkan, Bu, jangan buang sampah sembarangan. Misal ada siswa yang bercurah pendapat seperti itu kan masih dalam kalimat negatif. Maka proses selanjutnya adalah kita secara bersama-sama mengganti kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Yang asalnya jangan buang sampah sembarangan mungkin diganti jadi buanglah sampah di tempatnya. Itu proses selanjutnya. Jadi setelah tadi semua pendapat tentang peraturan kelas yang sudah diperoleh dari murid-murid dikumpulkan, kemudian jika masih ada kalimat-kalimat yang berbentuk negatif, kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Itu langkah kedua dari pembentukan keyakinan kelas. Kemudian prosedur selanjutnya yang ketiga adalah mengajak murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, ini yang penting. Tadi telah disinggung juga tentang materi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak, kayak kedisiplinan itu masuk. Kemudian tadi keselamatan, terus kesehatan juga itu termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Jadi prinsip atau nilai yang secara umum yang dipegang oleh suatu kelompok ataupun individu gitu. Jadi tidak memandang itu ras apa, agama apa. Contohnya misalkan kebersihan, mau agama apapun pasti dia menganggap kebersihan itu adalah suatu nilai yang penting gitu dalam kehidupan. Nah, kemudian tadi setelah diubah kalimat-kalimat yang negatif semua kita ubah menjadi kalimat positif, kemudian masing-masing poin peraturan kelas yang sudah dikumpulkan dan diubah jadi kalimat positif tersebut, kita cari nilai apa sih yang sebenarnya ingin kita tuju. Caranya bagaimana? Caranya seperti tadi, misalkan peraturannya menggunakan helm. Nah, kita tanya nih kepada murid-murid kita, menurut kalian kenapa sih kita harus menggunakan helm? Pasti nanti siswa jawab, demi keselamatan, Bu. Nah, itu keselamatan itu adalah nilai yang ingin kita tuju atau keyakinan yang harus kita yakini sebagai warga kelas gitu. Jadi masing-masing poin peraturan kelas tadi yang sudah diubah menjadi kalimat positif, kita temukan masing-masing poin itu nilai kebajikannya apa. Nah, nanti kan itu banyak nih siswa, misalkan ada 35 siswa satu kelas, itu kan pasti bercurah semua. Mungkin dari situ tuh ada 2 peraturan kelas yang bisa kita gabung menjadi satu nilai keyakinan. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada siswa yang mengusulkan peraturan harus datang tepat waktu. Nah, menurut kalian nanti harus datang tepat waktu itu biar apa sih? Misalkan ada siswa yang menjawab biar menghormati gurunya, Bu, gitu misal ya. Berarti itu sikap saling menghormati. Misal ada juga siswa yang berpendapat bahwa kalau pinjam pulpen harus dikembalikan, misal ya. Itu kan sering ya siswa kita itu pinjam pulpen terus hilang gitu. Nah, itu kenapa memang kalau pinjam pulpen harus dikembalikan? Ya itu, Bu, demi menghargai barang-barang milik orang lain. Berarti sikap saling menghormati juga ujungnya. Nah, dari 2 peraturan ini kan bisa kita gabung tuh menjadi satu keyakinan, yaitu keyakinan saling menghormati gitu. Jadi untuk prosedur yang selanjutnya yang ketiga, inilah yang akan kita tempel nanti dijadikan sebagai keyakinan kelas. Makanya tadi keyakinan kelas itu nanti tidak akan terlalu banyak, hanya berkisar 3 sampai 7 saja. Karena nanti dari sekian banyak itu pasti digabung gitu, memiliki nilai yang sama dari beberapa peraturan yang berbeda. Kemudian langkah yang selanjutnya Langkah yang selanjutnya adalah kita setelah nanti kan sudah digabungi peraturan-peraturan, kemudian kita temukan masing-masing dari peraturan itu poin keyakinannya atau poin nilai yang ingin ditujunya apa. Nah, nanti setelah itu dirangkum, mungkin ada sampai 3 sampai 7 poin. Nah, nanti kita tanyakan ulang ke murid-murid kita, ini hasilnya loh keyakinan kelas kita. Nah, kita tinjau ulang setuju enggak atau mau tidak diyakini oleh diri kita untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Karena harapannya keyakinan kelas ini kan datangnya dari siswa juga. Jadi nanti tanpa ada paksaan dari guru, siswa itu sudah sadar sendiri gitu bahwa oh itu kan datangnya dari saya juga gitu. Sehingga
dia sendiri yang akan mentaati peraturan-peraturan yang dia buat sendiri. Jadi baru setelah itu nanti ditulis, boleh ditandatangani oleh seluruh warga kelas gitu. Jadi baru nanti ditempel secara prosedur seperti itu gitu. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu ingin yang lebih simpel juga boleh. Yang penting intinya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang ingin dituju dalam kelas tersebut gitu. Bukan dalam bentuk kalimat peraturan-peraturan seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh dari keyakinan kelas. Misal ini keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 5, keyakinan kelas 7. Jadi bentuknya beda-beda. Yang intinya adalah misalkan yang ini, nilai keyakinan yang ingin dituju dari kelas 7 adalah sikap saling menghormati. Boleh di bawahnya dibuat narasi gitu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Boleh dalam bentuk narasi seperti ini, boleh hanya poin-poin nilai-nilai keyakinannya saja gitu. Itu diserahkan kembali kepada kesepakatan bersama. Nah, ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi tadi sampai prosedur tahapan yang tadi itu sebenarnya sudah jadi keyakinan kelasnya. Tapi alangkah lebih baiknya itu kita membuat kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang ingin membuat aksi nyata tentang disiplin positif, khususnya di poin keyakinan kelas, mungkin poin ini harus dibuat mungkin ya. Karena ini adalah kegiatan lanjutan dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi tadi kan keyakinan kelas sudah jadi nih, sudah ditandatangani, sudah ditempel, disepakati bersama. Kemudian kita dengan murid-murid itu membuat kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada 3 cara. Nanti bisa menggunakan tabel T, bisa dengan tabel Y, atau dengan tugas guru, tugas murid, atau identifikasi peran gitu. Jadi ini boleh dipilih salah satu saja untuk kegiatan pendalaman. Jadi ini tuh tabel T, tabel Y, dan identifikasi peran ini hanya sebagai sarana kegiatan pendalaman dari keyakinan kelas. Karena keyakinan kelasnya kan tadi sudah terbentuk ya. Nah, kita lihat bagaimana cara kita membuat kegiatan pendalaman keyakinan kelas kalau menggunakan tabel T. Ini contoh dari kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T. Jadi nanti teknisnya bisa seperti ini Bapak Ibu. Di kelasnya banyak siswanya. Kemudian dalam satu kelas tersebut misal kita terbentuk ada 4 keyakinan kelas. Misal hanya ada 4 ya. Kemudian siswa kita itu kita bagi menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok kita beri tugas 1 keyakinan kelas. Misalkan kelompok 1 itu tentang sikap saling menghormati. Nanti kelompok 2 tentang sikap untuk bekerja. Yang ketiga itu rasa diterima dan dimiliki. Ini contoh dari keyakinan kelas yang ada di kelas X mungkin ya. Nah, nanti setelah dibagi kepada kelompok masing-masing kita beri sarana, mungkin bisa berupa kertas HPS ataupun karton gitu ya mungkin. Nanti diminta membuat tabel T. Tabel T itu isinya yang kolom sebelah kiri itu tampak seperti kegiatan yang tampak seperti, yang sebelah kanan tidak tampak seperti. Misalkan yang pertama keyakinannya itu sikap saling menghormati. Nah, sikap saling menghormati itu perilaku yang nampak itu bakal seperti apa sih gitu, yang menunjukkan bahwa kita itu memiliki sikap saling menghormati. Nanti oleh kelompok itu ditulis yang nampak itu kalau saling menghormati itu misalkan datang tepat waktu karena harus menghormati guru misalkan ya. Nah, berarti yang tidak menampakkan sikap saling menghormati adalah berarti murid-murid yang datang terlambat gitu. Sehingga nanti ketika sudah kegiatan pembelajaran berlangsung, ada murid yang terlambat, murid itu sendiri bisa langsung melihat. Menurut kamu masuknya ke yang mana? Pasti murid itu yang ini Bu, yang tidak nampak. Berarti dia itu nanti sadar bahwa dirinya itu tidak menunjukkan keyakinan yang telah dia buat sendiri gitu. Ini makanya di sini disebutnya itu adalah kegiatan pendalaman. Jadi untuk kegiatan pendalaman ini tidak wajib. Mungkin kalau bisa disebut boleh gitu ya.
kan, tapi tidak harus. Selanjutnya adalah tabel Y. Jadi tadi tabel T, tabel Y itu boleh pilih hanya salah satu saja. Tidak harus semua dibuat tabel Y, tabel T, kemudian identifikasi peran, tidak, itu terlalu banyak ya, nanti siswanya juga pusing. Nah, untuk tabel Y, cara pembuatannya begini. Kenapa disebut tabel Y? Ya karena ada garis Y di sini, disekat. Yang di atas bagian terdengar, di sini terlihat, di sini ada bagian berperilaku. Terdengar itu maksudnya apa? Kayak tadi misalkan saling menghormati. Nah, kalimat saling menghormati itu kayak gimana sih contohnya? Apa aja yang terdengar kalimat yang membuat kita itu merasa bahwa dia itu meyakini saling menghormati itu penting. Contohnya misal kita bisa selesaikan ini bersama, kayak gitu. Ini adalah yang terdengar. Kemudian sikap yang terlihat itu seperti apa kalau saling menghormati? Misalkan berempati terhadap perasaan orang lain, gitu-gitu, yang terlihatnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya berperilaku. Perilaku itu berarti fisik kita ya. Fisik kita itu menunjukkan bahwa kita itu meyakini keyakinan tersebut itu seperti apa. Misalkan kalau orang saling menghormati kan nggak mungkin kayak jujur gitu kan, itu berarti perilakunya tidak menunjukkan dia itu meyakini keyakinan saling menghormati. Misalkan berarti berperilakunya harus tersenyum ramah atau memberikan postur yang tenang, tidak berusuk-berusuk, pukul-pukul orang sembarangan gitu kan, itu termasuk gestur ya. Ini adalah kegiatan pendalaman jika menggunakan tabel Y. Yang terakhir adalah kegiatan pendalaman dengan identifikasi peran, tugas guru, tugas murid. Sebenarnya menurut saya yang lebih mudah untuk kita gunakan di kelas itu adalah yang tabel T atau yang identifikasi peran ini. Jadi di sini nanti tetap teknisnya gitu di kelas, siswa itu dibagi menjadi 4 kelompok. Misalkan kelompok 1 kalian harus menuliskan tugas-tugas guru. Jadi tugas guru yang menunjukkan bahwa guru juga meyakini keyakinan yang sudah dibuat gitu. Apa aja sih? Ini contohnya tugas guru: mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Nanti kelompok yang kedua itu membuat tugas murid. Nah, selanjutnya murid itu tugasnya apa aja sih agar menunjukkan bahwa murid tersebut meyakini gitu keyakinan yang sudah disepakati. Kemudian yang selanjutnya nanti kelompok 3 diberikan tugas guru, tugasnya itu bukan ngapain. Yang kelompok 4 guru, ini murid ya, bukan guru. Murid tugasnya bukan apa. Nah, ini hanya boleh dipilih salah satu aja. Boleh menggunakan tabel T, tabel Y, dan identifikasi peran. Ini kalau lebih bagus lagi mungkin kalau Bapak Ibu ingin menyelesaikan topik yang disiplin positif gitu, yang tentang pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Tadi sudah disinggung juga sedikit bahwa segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi idealnya murid itu ketika melakukan kesalahan itu dapat menemukan solusinya sendiri. Jadi solusi itu bukan berasal, bukan datang dari pihak lain, tapi justru pihak yang melakukan kesalahan itu sendiri yang harus menemukan solusinya bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi nanti ketika ada murid yang melakukan kesalahan, itu alurnya idealnya gitu, kita harus mengikuti tahapan-tahapan yang ada di segitiga restitusi itu. Jadi misalkan kalau ada anak melakukan kesalahan, kita jangan langsung di sini kurang sih gitu kan, dan gitu ya. Jadi ada tahapannya gitu idealnya gitu. Saya juga sama, masih belajar, enggak suka keceplosan ya, suka emosi gitu. Tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, itu sebenarnya siswa tersebut itu sedang mengalami gagal identitas. Saya yakin manusia yang melakukan kesalahan jauh di alam bawah sadar, jadi hati kecilnya dia itu sadar dia itu salah gitu. Cuma kan bedanya adalah ada manusia yang memang mau langsung menunjukkan gitu, mengakui bahwa saya itu salah. Ada juga yang tutup, menutupinya gitu. Padahal jauh di dasar hatinya pasti semua manusia itu
sedang merasa gagal ketika mereka melakukan kesalahan. Untuk dari itu, ketika ada siswa yang bersalah, yang melanggar aturan, maka lebih baik kita itu tidak langsung mengkritik gitu. Jadi kita tenangkan dulu emosinya, stabilkan dulu identitasnya, kita yakini ke siswa tersebut bahwa tidak apa-apa melakukan kesalahan, karena kesalahan juga bagian dari proses pembelajaran gitu. Terus tapi bukan berarti kita itu membenarkan tindakan siswa yang salah gitu, bukan. Tapi dalam tahapan menstabilkan identitas ini kita jangan menyudutkan siswa. Bahkan kalau kemarin seperti yang saya peroleh itu, katanya lebih baik itu kalau sedang diskusi, sedang melakukan segitiga restitusi, duduk saja lebih ideal itu jangan berhadapan gitu. Karena kalau berhadapan itu seolah-olah kita sedang menjudge gitu, sedang menghakimi gitu ya. Lebih baik ya bersebelahan, gimana, ada apa sebenarnya, kayak gitu. Itu idealnya seperti itu gitu. Jadi tahapan yang pertama itu guru harus dapat menstabilkan identitas anak agar anak tersebut tidak makin down. Kemudian ketika emosi anak sudah stabil, terus anak sudah lebih tenang, maka anak tersebut secara sendiri pasti akan mengakui bahwa dirinya itu salah gitu. Ini ada di tindakan yang tahapan yang selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita sebagai guru itu tadi kan sudah dipaparkan bahwa kebutuhan manusia itu ada 5. Apabila salah satunya ada yang tidak terpenuhi, maka perilaku yang muncul atau yang terlihat oleh kita itu siswa-siswa yang kita anggap nakal tadi itu. Padahal sebenarnya siswa tersebut sedang memenuhi kebutuhan yang belum ada pada dirinya. Misalkan yang di rumahnya broken home, berarti siswa tersebut yang belum terpenuhi adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, karena di rumahnya tidak memperoleh itu. Makanya ketika di sekolah dia berusaha bagaimanapun caranya itu untuk mencari perhatian, baik itu dengan tindakan yang positif ataupun negatif. Untuk dari itu maka kita sebagai guru itu harus sadar dulu nih bahwa semua manusia itu punya kebutuhan dasar yang semuanya itu harus dipenuhi tanpa terkecuali. Karena apabila ada satu aja yang tidak terpenuhi, akan muncul tadi tindakan-tindakan yang menurut kita nakal atau arogan dan lain sebagainya. Nah, dalam tahapan validasi tindakan ini biasanya kalimat yang kita lontarkan itu, kamu pasti punya alasan kan melakukan itu. Jadi kita jangan langsung sih mam, badu kebiasaan, kamu udah mantai gitu kan. Nah, jadi lebih baik itu kita tanya dulu alasannya, karena pasti ada alasan di balik siswa tersebut melakukan kesalahan tersebut. Terus atau kita bisa ibu menghargai, misalkan kamu itu tidak bertindak lebih buruk. Misalkan ada yang berantem nih, kayak kemarin ada kan ya kasus siswi-siswi kita, namanya perempuan kan cekcok mulut ya, saling ledek-ledekan gitu. Nah itu dalam tahapan ini, kalau kita sudah ke tahapan yang kedua, validasi tindakan, kita mungkin bisa berkata, ibu menghargai kamu tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalkan saling pukul-pukulan kayak gitu. Nah nanti siswa kan jadi merasa tidak dijatuhkan gitu, jadi makin iya saya ini salah sebenarnya gitu, makin merasa, makin sadar gitu. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah nanti setelah siswa menyadari kesalahan yang dia buat apa, kemudian kita menanyakan nih keyakinan dari siswa tersebut apa. Misalkan bisa dalam bentuk kalimat, apa keyakinan kelas kita, misalkan disiplin, tapi saya emang siangan datangnya, misalkan gitu. Atau enggak, sebenarnya waktu itu pengen jadi orang yang seperti apa sih, karena saya yakin semua manusia itu tidak ada yang pengen jadi orang jahat gitu ya, semuanya pengen jadi orang baik. Hanya mungkin yang terlihat, perilaku yang terlihat itu kadang tidak sesuai dengan apa yang orang lihat. Itu. Nah itu jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi nanti di tahapan menanyakan keyakinan ini juga kita tanya nih, menurut kamu apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita tanyakan ke siswa solusinya itu seperti apa. Jadi jangan
solusinya datang dari kita. Biarkan siswa yang berpikir, oh saya tuh kesiangan terus, berarti gimana ya? Tidurnya harus lebih awal tuh kayaknya kayak gitu misalkan ya. Jadi solusinya itu harus datang dari siswa seperti itu. Ya mungkin cukup dari saya kembalikan ke pembawa acara. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri, yaitu Bapak Nono Suhada dan juga Ibu Tasya Fitria Alifa yang telah memaparkan materinya yang sangat menarik menurut saya dan juga sangat bermanfaat bagi kami sebagai Bapak Ibu guru ya. Dan tidak sedikit ya, berarti banyak hal yang bisa kita ambil dan juga saya sendiri merasa oh iya saya salah berarti selama ini menanggapi anak bagaimana gitu ya. Materi yang telah disampaikan kita akhiri kegiatan kita hari ini yaitu diseminasi perilaku positif kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang